Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua, Bapak, Ibu, dimanapun Waalaikumsalam. dimanapun berada, baik di Indonesia bagian barat, tengah, dan timur, yang harusnya ya hari Minggu siang-siang adem-adem gimana gitu kan, enak banget buat tidur, ternyata masih berjuang untuk bersama-sama kita Omega Digital Indonesia untuk mengkaji, menggali ilmu ya terkait dengan pengembangan digital kita semua. Jadi bukan berarti punten teman-teman, bukan berarti saya lebih lebih hebat atau lebih pintar atau lebih gimana, tapi kebetulan mungkin lebih sering melakukan, jadi lebih akrab dengan dunia digital. Nah, harapannya teman-teman di sini juga melakukan hal yang sering yang sama sehingga memperkaya uh, dunia positif ya, dunia digital positif. Itu jangan yang tersebar itu yang apa ya, yang joget-joget aja, yang nggak bener gitu lah ya. Kita coba menyumbangkan sesuatu untuk dunia digital, khususnya kontenisasi. Nah, teman-teman, hari ini tema yang saya angkat adalah, saya langsung share screen ya. Jadi aturan main di pembelajaran saya adalah, kalau memang apa namanya, kalau memang ada yang mau ditanyakan, silahkan, ya nggak perlu malu-malu, nggak perlu nunggu ditawarin, silahkan aja langsung diinterupsi, langsung buka sound untuk bicara. Dan kalau memang nggak ada kepentingan, mohon di mute, otomatis tuh tangannya di mute ya, gitu. Jangan hobi banget open mic gitu, maksudnya kesian nanti teman-teman yang lain saat mendengar rekamannya jadi terganggu gitu, gitu ya. Hari ini judulnya adalah strategi mendapatkan 10 pelanggan pertama dalam 7 hari. Yang walaupun saya percaya dan saya yakin teman-teman ini yang sudah punya usaha saat ini pasti sudah mendapatkan ribuan pelanggan ya. Nah, tapi ini mengingatkan diri kita semua, dan barangkali nanti bisa disambung sambung info ke teman-teman lain yang memang baru memulai usaha, ya, baru mulai bercita-cita menjadi pengusaha gitu kan. Ini kita ada beberapa hal yang akan kita sampaikan. Pertama, kenapa usaha-usaha itu di awal sudah berguguran gitu ya. Itu yang pertama akan kita bahas. Nah, kedua yang akan kita bahas adalah 6 tips ya, 6 tips atau 6 cara tahapan untuk mendapatkan pelanggan pertama dan seterusnya. Nah, setelah itu, karena kita berkaitan dengan digital, kita akan membahas produk atau jasa digital apa saja yang secara modal itu minim banget, tapi secara hasil itu bisa maksimal. Karena kalau udah digital eh, tidak terbatas gitu ya, udah digital itu tidak terbatas. Kenapa tidak terbatasnya? Kalau kita nggak usah jauh-jauh lah, kita jualan cireng aja, jualan cireng. Satu cireng misalnya, satu pak itu, ini ada Pak Giri nggak ya? Misalkan Pak Giri ya, jadi satu pak itu kita untung 2.000 misalnya 2.000 untungnya, atau 5.000 lah anggap, satu pak untung 5.000. Kalau kita menargetkan modal satu pak itu misalnya 10.000, ya kita 20.000 gitu, sorry 15.000 dijual 20.000, jadi kan untung 5.000 gitu ya. Nah, kalau kita pengen menargetkan untungnya satu hari itu 50.000, maka kita harus menjual 10 pak. Maka secara modal kita harus keluar 150.000 gitu kan. Nah, setelah itu kalau kita ingin meningkatkan lagi menjadi satu hari itu untung 100.000, maka kita akan menjual sekitar 20. Nah, modalnya 240.000 dan seterusnya. Semakin besar target untung yang kita harapkan, korelasi positifnya adalah semakin besar modal yang harus dikeluarkan. Nah, itu positifnya. Negatifnya adalah semakin besar juga peluang barang yang sisa dan terbuang kalau memang tidak ada manajemen risiko.
gitu ya. Kalau berupa makanan kan manajemen risikonya di pendingin atau di kulkas segala macam ya. Nah, tapi kalau yang barang awet mungkin lebih aman seperti itu. Nah, artinya di situ ada peluang kerugian, ada peluang keuntungan dan juga ada peluang kerugian. Makin besar keuntungan yang kita targetkan, makin besar modal yang harus kita sertakan, makin besar juga kemungkinan kejadian kerugian, gitu ya. Nah, beda dengan digital. Digital kita cuman modal sekali. Nah, modal sekali itu berbagai bentuk. Bisa kita memodali otak kita menjadi sebuah skill, bisa kita memodali dengan waktu kita membuat produk digital, itu sudah jadi, udah selesai, kita akan terus menjualnya berulang-ulang, atau kita melakukan sesuatu yang ringan tetapi dihargai mahal. Nanti saya ceritain beberapanya gitu ya. Nah, itu yang membedakan antara digital dan penjualan non digital. Jadi digital itu lebih bebas. Mau kita create untung berapa pun, tapi modalnya tetap di otak kita, ya bebas. Misalnya saya ngajar nih, saya kan menjual jasa digital, artinya jasa pelatihan nih. Nah, modalnya saya kan cuman mengisi sesuatu di otak saya, mengisi sesuatu di skill saya. Nah, tinggal saya targetkan mau dapat berapa gitu kan, mau dapat berapa rupiah dibagi, mau kalau seorangnya sekian rupiah maka saya harus dapatkan sekian orang dan seterusnya. Jadi nggak ada lagi modal tambahan dan nggak ada peluang kerugian, karena otak saya memang alhamdulillahnya dikasih oleh Allah kan ya, semua kita dikasih oleh Allah untuk digunakan, skill kita sudah diasah untuk digunakan. Jadi memang jauh sekali perbedaan antara digital produk dan jasa digital dengan produk non digital seperti itu. Kembali ke permasalahan utama, kenapa sih di bisnis itu banyak gagal di awal, entah itu bisnis fisik atau bisnis digital gitu ya. Pertama, kita tuh belum ada pelanggan pertama gitu ya, atau istilahnya pecah telur gitu ya. Kalau udah pecah telur tuh dimanapun, saya pernah kerja di keuangan, saya pernah bisnis di dunia barang bekas, saya pernah bisnis di buah-buahan. Menemukan pelanggan pertama itu adalah sesuatu yang nightmare gitu ya, mimpi buruk ya. Pecah telur tuh merupakan kebanggaan banget gitu. Nah, kenapa tidak memperoleh pelanggan pertama itu efeknya membuat gagal bisnis? Kalau kita berlama-lama tidak punya pelanggan, maka kita berlama-lama tidak mempunyai testimoni atau pembuktian. Tanpa testimoni, maka orang tidak akan mau untuk memakai jasa atau produk kita. Jadi penting untuk memiliki pelanggan pertama secepat mungkin, gitu ya. Itu yang satu, yang dari efek luar ya. Yang dari dalam gimana? Yang dari dalam diri kita nih, kebanyakan nih musuhnya tuh usaha itu tidak berkembang, ternyata musuhnya itu dalam diri sendiri. Apa itu? Menunggu semuanya sempurna. Misalnya nih, kita terlalu banyak dengar tausiah bisnis gitu ya. Saking banyaknya dengar tausiah bisnis, malah makin nggak bergerak. Kenapa? Yang satu bilang kalau usaha itu yang penting medsosnya dibenerin. Wah, dibenerin dulu medsosnya. Terus satu lagi ke seminar berikutnya mengatakan usaha itu harus punya web supaya ada di Google, dibenerin webnya sampai ada di halaman pertama Google. Terus yang satu, bisnis itu harus ada tim, dibikin tim dulu. Jadi semakin banyak dia belajar, makin lama dia mulai gitu. Karena terlalu banyak teori. Gitu. Saking banyak teori, pengen dilakukan semua, akhirnya menunggu semuanya serba sempurna, akhirnya nggak melakukan apa-apa. Gitu. Jadi sudah gagal di awal, minimal gagal di waktu. Gitu. Kalau setelah sempurna itu dia mau melakukan, kalau udah habis energi buat mikir, gitu ya. Jadi nggak jalan sama sekali. Nah, yang ketiga yang biasa terjadi, kenapa banyak bisnis gagal di awal adalah takut mulai untuk berpromosi. Jadi biasanya ini diidap oleh pekerja. Ya, saya ingat banget, saya itu sampai tahun 2009, waktu saya SMA sampai kuliah itu saya pedagang Pak, pedagang ikut MLM gitu ya. Tapi sejak kejatuhan MLM pilihan saya sekitar tahun 2003, nah setelah itu saya
usaha sendiri 2 tahun kurang lebih sampai 2005, setelah itu bekerja. Nah, karena sudah menyentuh dunia kerja, terlupakanlah tuh dunia usaha, dunia jualan gitu ya. Karena saya bekerja di dunia keuangan, jualannya tuh yang puluhan juta, ratusan juta gitu ya. Setelah dari 2005 sampai 2009 akhirnya saya stop usaha kerja di bidang keuangan. Saya bekerja di operator telepon, operator Indosat waktu itu, terus jadi guru. Nah, setelah jadi guru itu tuh sampai 2019 itu nggak pernah melakukan penawaran langsung, Pak, Bu, nggak pernah melakukan penawaran langsung. Jadi malu, jadi gengsi gitu loh, kalau 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 mau menawarkan, nggak pede, ini gue bisa jualan apa enggak ya gitu. Dan ternyata sampai suatu hari saya dikenalkan di dunia properti, perkaplingan, dan disitulah baru mulai memberanikan diri. Jadi dikenali sih dari 2017. Dari 2017 nggak berani-berani untuk menawarkan coupling itu karena memang kayak bukan dunia saya gitu kan. Sampai 2019 karena terpaksa, saya punya bimbel mulai goyang, dan saya punya kebutuhan untuk menyekolahkan anak, dengan terpaksa memberanikan diri untuk memulai gitu. Nah, ternyata begitu saya mulai, roda berputar, itu roda nggak mau diem, terus berputar tuh. Akhirnya saya sampai sekarang bergerak di properti juga, di penjualan coupling. Nah, jadi teman-teman yang di awal usaha nih, kebanyakan tuh gengsi untuk memulai karena dia seorang pekerja, atau dia pengen buka usaha yang untungnya misalkan 2.000 per item gitu, sementara dia biasa gajinya puluhan juta atau pokoknya angkanya jutaan gitu kan. Mau takut mulai berpromosi, takut dianggap kok sekarang jualan recehan sih gitu. Padahal kalau yang recehan dijalanin terus itu jadi banyak juga gitu ya, apalagi nanti kalau udah punya sistem. Jadi tiga hal ini yang memang sering banyak membuat teman-teman kita di awal bisnis itu gagal sebelum berkembang, gugur sebelum berkembang gitu ya. Nah, kita harus memahami dulu nih, kalau kita ngomong di judulnya adalah bagaimana mendapatkan 10 pelanggan pertama dalam 7 hari, kita harus memastikan dulu apa sih pelanggan, kapan kita mencari pelanggan. Pengertian pelanggan kalau diartikan secara cepat ya, itu adalah seseorang yang memiliki masalah. Nah, artinya secara hakikat kan semua kita ini punya masalah ya. Masalahnya apa aja gitu, bebas gitu kan. Seseorang yang memiliki masalah, nah kita tuh eh, harus menemukan masalah-masalah tertentu yang memang kita bisa selesaikan gitu. Kita menemukan orang yang mempunyai masalah tertentu yang bisa kita selesaikan. Setelah itu dia bisa membayar kita untuk solusi yang kita berikan gitu. Kalau memang nggak ketemu nih, kita nggak ketemu orang yang punya masalah, atau orang ada masalah kita nggak punya solusinya, atau orang punya masalah kita ketemu solusi tapi dia nggak bisa membayar, itu nggak ketemu yang namanya pelanggan. Jadi harus ada 3 faktor minimal ya, minimal ada 3 faktor. Pertama, ada orang yang bermasalah, lalu masalahnya itu tepat seperti kemampuan kita yang kita punya untuk kita sediakan solusinya. Berikutnya, dia punya kemampuan untuk membayar. Nah, kalau nggak bisa membayar berarti ya kita harus harus dan kita pengen menyelesaikan masalah, berarti kita kerja ikhlas gitu ya. Kita mau kerja ikhlas atau mau kerja dengan dibayar. Maaf, dalam kutip ya, dalam tanda kutip, ikhlas itu artinya bersedia untuk tidak dibayar. Kalau dibayar juga kan ikhlas juga ya. Seperti itu. Nah, setelah itu baru terjadi keputusan. Nah, keputusan itu gimana? Keputusan ini adalah deal-dealan. Baru kita berkaitan dengan dunia usaha, orang yang punya masalah dan orang yang menyediakan solusi itu ketemu di satu kepentingan. Artinya si orang yang bermasalah ini akan berpikir masalah gue selesai dengan biaya minimal. Yang jualan, gue ngasih solusi untuk mendapatkan sesuatu yang maksimal gitu ya. Ini harus ketemu di tengah-tengah. Nah, begitu ada godaan di samping, yaitu penjual-penjual lain, nah baru nih terjadi negosiasi namanya, gitu ya. Nah, bagaimana kita menang dalam negosiasi? Nah, itu ada seni tersendiri. Bagaimana kita menang dalam pertarungan menawarkan solusi, gitu ya, Bapak Ibu ya. Oke, lanjut. Mudah-mudahan udah dipahami pelanggan itu apa. Tapi juga harus
supaya apa ya, mental kita kuat, kita tuh harus juga berpikir terburuk ya. Kita tuh berpikir terburuk bahwa ya, bukan terburuk lah, artinya tidak terlalu manis. Nggak perlu merasa untuk apa ya, nggak perlu merasa untuk mendapatkan seluruh orang ke kita gitu. Kalau untuk baru-baru nih, jadi kan kita cerita untuk pengusaha baru nih, jangan terlalu berhayal. Produk kita kita tawarkan ke calon-calon konsumen, terus seluruh orang yang melihat produk kita itu berbondong-bondong gitu, menanyakan lah, merespon baik lah, apalagi membeli, setelah membeli merekomendasi, setelah merekomendasi beli lagi. Jangan terlalu berpikir positif banget seperti itu ya. Lebih baik, kalau saran saya, berpikirlah sewajarnya aja. eh, Tetap persiapkan yang terbaik, penawaran yang terbaik seperti itu, dan kita mulai mencari konsumen-konsumen yang memang cocok untuk produk-produk kita. Contoh, saya eh, dari sekian materi dunia digital ya, dunia digital ada TikTok, ada FB Pro, ada monetisasi, ada apalagi macam-macam lah ya. Nah, saya memilih konten animasi. Oke. Nah, kenapa saya memilih konten animasi? Nah, karena saya melihat kebutuhan pasar. Nah, kebutuhan pasar, saya berada di bisnis travel. Nah, di bisnis travel ini kebanyakan adalah ibu-ibu. Nah, ibu-ibu ini kebanyakan sibuk di rumah, yang memang untuk meningkatkan diri di bidang digital itu kurang. Oh, maka saya secara pribadi menilai ini ada kesempatan. Itu satu. Jadi saya arah ke memfokuskan diri ke konten animasi. Itu satu ya. Terus untuk pelatihannya, ada yang offline, ada yang online gitu kan, ada yang pakai laptop, ada yang pakai handphone. Nah, saya memilih yang memakai handphone. Kenapa begitu? Ada hubungannya dengan tadi, calon konsumen saya adalah ibu-ibu. Ibu-ibu itu jarang megang handphone, jarang megang laptop. Ibu-ibu itu sibuk, gitu kan. Jadi lebih baik manfaatkan yang memang sering dipegang ibu-ibu, yaitu handphone. Apalagi kalau audiens saya itu 40 tahun ke atas. Nah, yang sudah bekerja umum gitu ya, misalkan bekerja di pabrik atau di mana, jarang banget megang laptop. Maka saya tidak menyasar ke orang-orang terlalu umum. Saya nyensor menyos apa men apa namanya, fokus ke arah yang mega ya, pelatihan yang menggunakan handphone aja gitu. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kita mesti konsentrasi kemana dulu nih. Misalkan Bapak Ibu punya produk pakaian, nah pakaiannya ini kira-kira yang memakai siapa gitu. Mau yang memakai siapa, kumpulannya di mana, sebanyak apa sih. Nah, terus jenis pakaiannya seperti apa, itu harus didetailkan, difokuskan kemana yang mau kita kembangkan. Jangan semuanya gitu. Misalkan kita mau jual pakaian, pakaian dewasa dibikin, mama dibikin, bapak-bapak dibikin, anak-anak dibikin, yang dewasa dibikin, yang kelas murah dibikin, kelas mahal dibikin. Akhirnya modalnya habis, kita padahal belum tahu yang diminatin yang mana gitu. Harus itu yang namanya riset gitu ya, termasuk barang-barang yang lain juga. Oke, nah terus yang ketiga ini, kualitas lebih penting dari kuantitas. Ini kalau sudah ada pelanggan. Kalau di awal-awal kita lebih fokus ke kuantitas dulu. Ini saran saya ya, saran saya pribadi. Kita butuh kuantitas dulu untuk sesegera mungkin memperbanyak testimoni. Ya, jangan terlalu pilih-pilih. Misalkan pengennya yang sempurna banget nih kuenya nih gitu. Itu nanti yang penting dapat dulu apa namanya, orang-orang pelanggan pertama, baru dapatkan testimoni. Nah, untuk mempertahankan orang-orang ini untuk bertahan di kita kembangkan kualitas, kita kembangkan variasi. Yang penting dapat dulu. Nah, untuk mendapat pertama ini kita fokusin yang kira-kira banyak, calon pelanggan yang banyak tuh yang mana dari sekian variasi produk kita. Kayak tadi kan saya ada banyak produk digital. Nah, saya fokus yang mana? Gitu. Setelah udah terbentuk nih fokusnya, baru bisa berkembang. Kayak waktu awal saya fokusnya ke
materi-materi desain awal ya, desain Canva, desain CapCut dan segala macam waktu itu tahun lalu di program Pressdir, pelatihan Express Digital Reload. Nah itu konsentrasi di desain. Nah ke arah sininya karena memang kebutuhan animasi konten itu lebih tinggi, maka baru kita beralih ke konten animasi, gitu ya. Baik. Nah kita harus tahu juga 3 ciri pelanggan potensial kita. Ya, ini kalau ceritanya nih kita sudah sering ngobrol ya, kita sudah sering ngobrol dengan orang, kita sering survei. Nah maka kita sudah tahu nih punya masalah nyata apa. Ya tadi kan saya bilang, oh ibu-ibu itu bisanya gerilya nih, kan saya kan di umroh nih ceritanya nih, di travel umroh Samira. Kebanyakan mitra-mitra Samira atau mitra-mitra travel lain itu, yang ibu-ibu itu, emak-emak, kebanyakan gerilya ke pasar, nyebar brosur, datang ke rumah-rumah gitu kan. Nah, artinya waktunya kan terbuang nih. Nah, jarang yang nengok ke digital. Nah, itulah masalahnya. Di situ saya lihat ada masalah di situ, bukan masalah ya, artinya kebutuhan untuk efisiensi waktu eh, dalam bersiar gitu. Nah, masalah kedua setelah saya bergaul dengan ibu-ibu tuh ternyata banyak banget ibu-ibu itu menunggu operan desain promosi dari teman-teman segrup gitu. Begitu ada yang ngirim, wah terima kasih disebar. Begitu nggak ada yang ngirim, bingung gitu. Nah ini kan masalah juga nih. Nah itulah adalah yang masalah yang nyata gitu. Jadi kita harus tahu masalah nyatanya. Oh berarti masalah nyatanya adalah mereka nggak bisa desain. Kenapa nggak bisa desain? Karena ngedesain itu rumit. Nah, gimana nggak rumit? Oh, sekarang sudah ada AI. Nah, manfaatkan AI untuk mendesain. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Nah, terus punya kebutuhan mendesak. Nah, untuk berpromosi kan mendesak ya. Kita coba bangkitkan rasa kemendesakan. Jadi, biasanya di pelatihan-pelatihan saya itu selalu saya bilang membuat status minimal itu 3 sampai 5 kali sehari. Nah, membuat status 3 sampai 5 sehari kalau menggunakan desain Canva misalnya, wah itu bisa butuh 1 jam 2 jam apalagi orang-orang yang baru gitu. Nah, gimana caranya tidak menggunakan Canva pakai AI? Nah, gimana caranya pakai AI? Ada pelatihannya gitu loh. Jadi kita ciptakan kebutuhan untuk terjadi transaksi demi kita menyelesaikan masalah mereka dengan solusi kita gitu ya. Nah, tapi yang penting juga 3, kita juga harus tahu kemampuan membayar calon konsumen. Jadi waktu dulu tahun 2023 kalau masih ingat ya teman-teman Samira yang ada di sini, saya itu awalnya gratis Pak Bu. Saya gratisin yang penting di bulan Ramadan. Makanya setiap bulan Ramadan harga kelas di Omega Digital Indonesia itu langsung saya turunin drastis dalam rangka dan kutip ulang tahun Odin lah ya. Jadi aktivitas Odin pertama kali itu Ramadan tahun lalu. Nah, sekarang makanya kelas 30 hari yang kita ikuti sekarang Gebiar Digital Omega Omega Ramadan itu harusnya 1 jutaan, itu kalau totalnya itu jadi cuma 150.000 gitu kan ya, karena memang ulang tahun tahunan tapi di bulan Ramadan gitu ya. Nah, juga sebagai barometer atau menakar kemampuan konsumen calon peserta itu berapa sih mampunya untuk kelas-kelas digital seperti itu. Oke, nah kita masuk ke arah tipsnya. Nah, kita masuk tips untuk mendapatkan pelanggan. 1, nih silakan direview ya. Silakan direview masing-masing teman-teman udah belum melakukan ini. Pertama, tentukan target yang spesifik. Yang tadi saya bilang ya, targetnya emak-emak. Terus targetnya 40 tahun ke atas. Setelah itu targetnya orang-orang yang senang menggunakan handphone. Itu target saya tuh. Jadi ada 3, emak-emak, atau 40 tahun ke atas, atau yang senang pakai handphone. Nah, kalau teman-teman apa? Gitu. Kalau memang bikin kue, targetnya sekolahan misalnya, anak-anak koperasi misalnya dan lain-lain. Jadi harus dispesifikin, dibikin listnya Bapak Ibu. Jangan cuma dipikirin aja, gitu ya. Atau minimal ngobrol dengan teman. Nah, nanti ngobrol dengan teman, nanti lama-lama ketahuan tuh spesifik yang mau kita kejar tuh yang mana. Berikutnya,
ya. Yang tips kedua, rajin bikin status minimal di WA. Minimal di WA. Kenapa minimal di WA? Karena WhatsApp itu adalah platform yang paling populer untuk saat ini. Ya mau bilang Twitter kayak, Facebook kayak, TikTok kayak, tapi WhatsApp adalah yang paling populer. Mau ada istilahnya waktu dulu itu ada apa namanya? Apa sih namanya tuh? Yang blokir-blokir gitu ya. Jadi ada aplikasi-aplikasi lain pengganti WhatsApp, nggak bisa juga, nggak ngaruh, tetap aja menangan WhatsApp gitu ya. Nah, pastikan di WhatsApp ini statusnya itu selalu up to date gitu. Yang tadi saya bilang minimal 3 kali, pagi, siang, malam. Kalau bisa sih 6 kali gitu ya. Dari mulai jam 6 selang 3 jam tuh. 6, 9, 12, 3, 6, 9. Tuh ya. Itu patet dah tuh. Kenapa di jam-jam itu? Jam 6 orang mulai mulai iseng tuh, mama lihat HP gitu kan. Jam 9 udah mulai kosong di rumahnya, anak-anak pada sekolah. Jam 12 makan siang lagi kosong juga, lagi iseng gitu kan, scroll-scroll. Jam 3 juga sama. Jam 6 maghrib, jam 9 malam udah mulai scroll-scroll iseng juga. Jadi itu jam-jam premium untuk membuat status. Ya tapi statusnya jangan jualan mulu. Ya. Masa lihat status jualan aja. Sesekali yang lucu, sesekali yang edukasi, sekali yang promosi, diskon-diskonan, sekali-sekali penawaran, sekali-sekali testimoni. Nah, testimoni juga penting ya. Testimoni kalau ada apa? Kepuasan konsumen kita di WA, enak banget nih makanannya, enak banget madunya, enak banget cirengnya misalnya. Itu dipoto, di screenshot, dikirim di WA gitu. Makasih Om Apri, ini ya, itu di screenshot di WA. Terus-terus aja seperti itu. Yang umroh juga gitu. Enak ya umroh di Samira rame-rame satu pesawat, di screenshot ditaruh seperti itu ya. Pokoknya rajin-rajin aja, jangan selalu jualan ya, jangan selalu jualan. Yang ketiga, nah ini penting Bapak Ibu untuk mendapatkan 10 pelanggan pertama ya di usaha kita apapun itu. Jadi saya pernah kedatangan eh, teman lama ya, teman lama saya. Dia waktu masa jayanya dia seorang rektor, pernah jadi rektor, pernah jadi guru besar, tapi setelah usia pensiun saat ini ngojek gitu ya, dari rumahnya gedong sampai sekarang ngontrak gitu, karena ada kejadian yang cukup memilukan lah gitu ya. Nah, beliau ini yang biasa jadi pejabat gitu kan, mau mulai usaha, akhirnya nanya, saya harus usaha apa nih? Saya bilang, kalau usaha jualan fisik pasti butuh modal pak, dan itu modal gede gitu kan. Bapak belajar aja, pilih satu bidang yang memang kira-kira Bapak bisa cepat menguasai dan bisa cepat menghasilkan. Nah, saya sarankan konten animasi, membuat video iklan untuk UMKM. Nah, terus ditanya, jualannya gimana? Dia bingung. Nah, saya bilang, Bapak punya berapa ratus, berapa ribu nomor di WA? Saya bilang sekitar 2000 mah ada kayaknya gitu. Ya itu saya bilang, dari 2000 itu di list lah. Saya minta di list 100 orang yang memang Bapak yakin kalau Bapak nawarin langsung bilang iya gitu. Kalau Bapak nawarin langsung bilang iya walaupun harganya cuma 20.000 gitu. Ya, jadi dari 1000 atau 2000 nomor WA di list orang-orang yang tidak mungkin nolak kalau kita tawarin. Bodoh amat alasannya, kalian kasihan kek, karena nggak enak kek, karena apalagi karena malu kek, karena hutang budi kek, bodoh amat. Pokoknya list 100 orang yang kalau kita tawarin apapun pasti nerima gitu. Nah, tapi kita juga mesti ukur kemampuan. Kan kita baru belajar nih, kan kita tadi kembali ke konsep awal, sesegera mungkin mendapatkan pelanggan pertama. Nah, kita bisa dengan harga minimalis gitu. Jadi saya bilang ke teman saya itu, gimana caranya kita tawarkan dia video, entah itu video iklan untuk produk mereka, entah itu video iklan untuk keluarga mereka, segala macam, biaya seikhlasnya.
Gitu. Seikhlasnya berapa sih? Seikhlasnya itu kan kalau transfer kan minimal 10.000 ya. Nah, tapi kalau memang kita kenal itu karena apa pertemanan, karena nggak enak apalagi dia kan pernah jadi pejabat, itu pasti nggak mungkin 10.000 kan, ya minimal 25 atau 50.000 kan. Nah itu kan jadi terkumpul, alhamdulillah kemarin laporan tuh dia dapat 500.000 tuh. Dapat 500.000, ada yang transfer 20.000, ada yang transfer 50.000. Dia bikin konten animasi dari VO, dari Gemini Pro ya, alhamdulillah kan, artinya dia sudah memecahkan pelanggan pertamanya dia. Yang saya bilang pokoknya dari ring pertama itu artinya kenalan kita yang memang tidak mungkin menolak kita tawarin. Nah, dari situ kita punya testimoni. Nah, dari testimoni itu kan kita melakukan tuh, karena kita melakukan bukan untuk diri sendiri, tapi melakukan untuk orang lain, pasti ada tantangan tersendiri untuk bagusin kualitas. Kalau kita sudah melakukan sesuatu untuk orang lain tapi nggak termotivasi untuk membuat yang bagus, ya nggak usah usaha namanya, gitu. Nah, yang namanya usaha itu bukan cuman mendapatkan pembeli, tapi pembeli itu beli lagi, gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi ini yang penting untuk membuat catatan 100 orang yang pasti membeli ya. Tapi kan setelah 100 orang itu ada hukum Pareto kan ya. Dari yang kita tawarkan 20% akan menerima. Jadi targetnya setidak-tidaknya 20 orang menerima secara langsung pembelian. Oke, ini penting. Berikutnya, tips keempat, jangan lupa untuk buat promo. Ya, untuk buat promo. Yang tadi saya bilang, boleh seikhlasnya, boleh apa ya, beli paketan, misalkan satu video 20.000, 3 video paket jadi 50.000 gitu. Jadi berkurang, misalkan 30 video 150.000 gitu ya, masing-masing lah ya. Nanti teman-teman bisa melihat sendiri seberapa lelah mengerjakannya, seberapa pantas untuk diskon-diskonnya, seperti itu. Berikutnya yang kelima, bangun kepercayaan ya dengan bukti sosial. Nah, bukti sosial ini artinya yang tadi ya, saya tuh kalau ada yang bikin apa, yang bikin kartu nama kayak, yang bikin spanduk kayak, biasanya tuh saya minta dengan bercanda, Bu enak kali Bu kalau dipoto terus diposting di grup gitu, gitu ya. Jadi dipasang di rumahnya spanduknya, saya minta, Bu enak kali kalau pas dipasang spanduknya, dipoto terus diposting di grup, biar pada pesan juga gitu tuh Bu. Dan mintanya bercanda aja, nggak usah terlalu serius. Dikasih alhamdulillah, nggak dikasih udah gitu kan, kita cuma minta gitu ya. Nah, selain itu kalau memang usaha kita ada proses-proses tertentu, misalnya pembuatan roti gitu kan, di foto proses pembuatannya itu juga bagus buat di medsos gitu ya. Misalnya pakai masker rapi, ruangannya bersih dan segala macam ya, itu bisa ditaruh. Terus misalkan kita pelatihan kursus atau apa, misalnya kalau saya kan kursus matematika nih, saya juga punya jasa kursus matematika. Nah, saya biasanya sebelum mulai kursus itu, saya tes anaknya, saya videoin, saya kali-kalian, nggak usah jauh-jauh, kali-kalian aja, mau itu SD, SMP, ya SMA juga kadang saya tes kali-kalian. Nanti setelah sebulan atau berapa minggu gitu, saya videoin lagi. Nanti saya bandingin tuh dari waktu sebelum saya ajarin dengan setelah saya ajarin, itu perbandingannya gimana. Jadi ada perbandingan. Nah, sama seperti itu ya Bapak Ibu, misalkan punya pelatihan apapun, nanti bisa si muridnya itu sebelum dan sesudah tuh harus ada. Nah, jasa apapun ya, misalkan pembersihan kloset, pembersihan kamar mandi, sebelum dan sesudahnya, itu penting kalau untuk testimoni ya. Berikutnya yang terakhir setelah kita melakukan berbagai tips untuk nomor 1 sampai 5, jangan lupa evaluasi ya,
satu hari ini kita sudah menghubungi berapa orang gitu. Jangan pengen pelanggan banyak tapi berkomunikasi males gitu ya. Pengen pelanggannya satu hari 20 orang tapi untuk proaktif menghubungi pelanggan males. Apa tuh namanya, negor status tuh males. Jadi kan orang-orang itu di WA kita kan status, nggak harus komentar, sekedar di apa, nah membubuhi tanda like aja udah bagus gitu. Like bagus gitu. Nanti kan mereka kalau kita seminggu terus nge-like kan status mereka, begitu kita nggak nge-like lagi kan dia nyari itu nih yang biasa nge-like status gua nggak ada gitu. Nah itu kita namanya menanamkan jejak. Nah sesekali tegor, ih keren, ih bagus, ih mantap gitu-gitu aja. Yang penting negor gitu. Jangan nggak pernah negor, nggak pernah apa, tiba-tiba nawarin barang gitu. Nah itu nggak bagus juga gitu ya. Artinya harus ada step-step tertentu sampai Bapak Ibu menawarkan sesuatu. Misalkan hari pertama nge-like statusnya, hari kedua mulai pakai komentar, hari ketiga mulai negor secara pribadi, ya hari keempat baru bincang-bincang kecil, hari kelima baru mulai bincang-bincang kecil itu maksudnya eh, pancing perbincangan yang kira-kira mengarahkan produk kita bisa terambil oleh dia gitu. Nah baru hari kelima mulai menawarkan, hari keenam kita mulai deal eksekusi harga. Nah hari ketujuh harapannya kita sudah mendapatkan pelanggan. Nah setelah kita dapatkan pelanggan itu kan ring satu namanya, jangan sampai ring satu itu berhenti. Kita minta referensi dari satu pelanggan, kita minta referensi setidak-tidaknya 5 orang. Nah kalau kita punya 10 pelanggan kita akan dapatkan referensi 50 orang kan. Nah ini yang kita lakukan secara organik Bapak Ibu. Kalau kita nggak bicara iklan ya, kita nggak bicara iklan berbayar. Kalau iklan berbayar itu mah bebas, tapi kita sekarang bicara organik. Itulah yang penting untuk kita lakukan. Berapa orang yang kita sudah hubungi hari ini, tapi jangan juga orang yang sama ya. Misalkan besok hari ini kita menghubungi 100 orang, besok dia lagi, artinya menghubungi dengan metode yang sama gitu. Hari ini halo, besok halo, hari ketiga halo, masa halo-halo terus. Jadi kita harus punya daftar nih, kita dari A sampai nomor berapa yang kita hubungin dengan untuk hari pertama. Nah, nanti dari B sampai mana untuk hari pertama, yang A tadi hari kedua. Jadi kita kalau memang rajin itu harus ada. Ingat ini untuk yang memang pertama kali ya, yang usaha pertama kali. Kalau sudah lama usahanya, sudah ada pelanggan ya kan, sudah tersistematis seperti itu, tersistematis sendiri. Nanti teman-teman bisa bikin kolam data itu maksudnya grup WA seperti yang saya punya kan, ada Odin, ada konten animasi, ada konten segala macam, banyak banget tuh gitu ya. Ada grup utama, yang penting ada grup utama, ada grup yang lain gitu kan. Nah semua informasi-informasi penting pasti ada di grup utama. Oke. Terus setelah kita tahu berapa yang kita sudah hubungi, kita tahu berapa yang merespon, nah kita harus labelisasi. Labelisasi itu maksudnya ada di WA bisnis ya. Labelisasi itu ada di WA bisnis. Jadi kita tahu nih, oh ini hot prospect, oh ini baru follow up, oh ini orang yang mesen, oh ini orang yang sudah pesen, orang ini yang setia banget nih, setiap kita ada produk dia beli, setiap ada produk kita beli, seperti itu. Udah kita tahu member gitu. Nah itulah ada beberapa orang di Omega Digital Indonesia itu yang apapun program yang ada di Omega pasti dia beli. Baru saya kepikiran udah bikin member. Nah, baru dah ada sistem member eksklusif Omega Digital Indonesia yang saat bulan Maret ini sudah jadi 1 juta ya. Di Januari 750, di Februari 900, bulan Maret 1 juta. Nanti makin sana makin gede lagi dah. Nah teman-teman kalau mau gabung boleh silakan ya. Sip. Nah itu 6 tips yang bisa dilakukan oleh teman-teman yang akan membuat usaha gitu. Sampai sini deh sebelum saya nyambung ke jenis-jenis usaha digital yang bisa dijual dengan modal murah tapi bisa menghasilkan banyak. Ada pertanyaan apa enggak? Silakan. Ada? Ada pertanyaan? Boleh?
Ada pertanyaan? Paham semua? Oke ya, nanti bisa teman-teman evaluasi sendiri apa yang sudah dilakukan, apa yang belum dilakukan ya untuk usaha teman-teman. Nah, saya sambung dikit lagi. Apa aja yang bisa dilakukan untuk usaha nih ya dalam bidang digital? Tentunya ini saya sampaikan supaya teman-teman khususnya yang sudah masuk program Gedor ya. Program Gedor kan banyak banget materinya tuh, 30 pertemuan kan. 30 pertemuan 150.000 lagi ya. Itu enak banget itu. Jadi teman-teman tuh nanti setelah lulus, bukan lulus, setelah selesai program Gedor, itu sebenarnya sudah banyak kemampuan yang bisa dijual jadi cuan. Bukan cuman untuk usaha sendiri tapi bisa dijual. Nah, ini gambaran yang akan saya kasih, teman-teman bisa jual apa aja. Dan ini semua yang saya sebutkan ini sudah saya lakukan semua gitu ya. Jadi bukan bukan cuman teori gitu ya. Satu, desain flyer status. Teman-teman sudah bisa membuat flyer dengan Gemini. Sudah diajarin di hari pertama malah membuat status ya, dan copywritingnya gitu ya, dan copywritingnya. Jadi teman-teman ini bisa dijual. Kalau saya jualan membuat status ini satu bulan itu 150.000 ya, satu bulan 150.000. Saya pernah jualan ke teman-teman Samira, dan yang saya lakukan apa? Saya cuman mengganti namanya, mengganti nama dan nomor WA, gitu ya. Ada di Canva. Jadi saya buatnya itu di Gemini, gitu ya. Nanti ada yang pesen, nah saya tulis nama dan WA-nya itu di Canva. Enaknya apa? Saya cuman buat desain itu sekali aja, tapi jualnya berkali-kali. Kerjaan saya setelah ada yang beli cuman mengganti nama dan nomor WA. Sesimpel itu sebenarnya. Oke, dapat 150.000. Kalau ada 50 orang kan lumayan ya, 7,5 juta gitu. Sip. Selanjutnya, desain video iklan. Nah, desain video iklan kalau dulu saya agak susah. Dulu waktu belum ada Gemini ya, pakai CapCut. Nah, kalau sekarang lebih gampang. Sekarang pakai Gemini. Ya, teman-teman yang sudah dapat materi konten animasi kan udah enak ya, pakai Gemini Pro aja, bikin iklan aja. Nanti kan ada materi konten video iklan, bagaimana membuat produk itu menjadi lebih estetik, foto-fotonya lebih bergerak, lebih dinamis gitu kan. Terus ada kata-katanya dari karakternya itu kan sudah dipelajari. Nah, ini saya jualnya satu bulan itu 300.000 paketan nih ya, satu bulan 300.000. Ada yang bayar itu satu bulan itu 1 juta ke saya, jadi paketan 50 kuota, 50 video gitu. Nah, yang satu bulan 300.000 itu adalah yang apa namanya, yang sudah template. Jadi misalkan ke Mitra Samira nih, videonya satu gitu kan, tinggal ganti nama dan WA. Nah, itu saya jualnya itu 300.000 untuk 30 hari. Tapi kalau untuk yang lain yang memang saya buat khusus buat dia doang gitu, biasanya satu bulan itu 1 juta. Nah, itu kan lumayan buat tambah-tambahan gitu ya. Berikutnya, landing page. Ya, landing page usaha. Nah, ini kalau saya jualnya ke mitra-mitra Samira itu antara 150.000 sampai 300.000. Itu. Nah, kalau ke luar, ke usaha-usaha yang sendiri itu antara 300 sampai 500.000. Nah, ini juga membuat landing page gampang sebenarnya, asal teman-teman sudah ikut program pembuatan landing page dengan AI nanti, namanya WSP, Web SEO Practice. Nah, nanti dia akan ada materinya di Odin juga ya, sekitar bulan Maret atau April setelah Lebaran, kayaknya sih April ya, untuk landing page. Berikutnya, ini 4 ya. Berikutnya adalah yang kelima, maintenance media sosial. Nah, ini agak sedikit rumit. Maintenance media sosial ini termasuk menaikkan follower TikTok.
Kenapa ini penting? Jadi saya melihat sebuah peluang, ya sebuah peluang. Teman-teman juga harus melihat ya, sebuah peluang. TikTok itu kan sumber cuan ya. Nah, sumber cuannya itu kan di live ya. Nah, live itu kan ada syaratnya. Kalau akun lama ya sekitar 300 sampai 400 follower itu udah bisa live. Tapi kalau akun baru itu kan harus 1000. Nah, untuk mencapai 1000 follower itu bukan hal yang mudah gitu. Nah, ini kalau sudah ada sesuatu yang dipenginkan tapi tidak mudah dicapai, itu adalah sebuah masalah. Nah, begitu ada masalah, kita bisa memberikan solusi, berarti itu ada peluang cuan. Nah, disitulah Odin punya punya paketnya, yaitu menaikkan 1000 follower yang belum punya fitur live gitu ya, itu 150.000 gitu. Terus ada lagi kalau yang maintenance seluruh medsos dari mulai web, TikTok, FB, IG, YouTube, itu di Odin tuh ada yang total 1,5 juta sebulan. Ya kita maintain itu setiap hari, kita masukin konten-kontennya. Jadi kita buat satu konten tapi dimasukin ke seluruh medsos yang pemesannya si konsumennya gitu ya. Nah berikutnya optimasi Google Map ya. Google Map, banyak teman-teman pengusaha itu belum punya Google Map, padahal Google Map itu penting gitu. Barangkali orang lagi mencari apa itu diarahkan ke situ. Misalkan kita punya umroh ya, kita nggak punya Google Map travel umroh gitu di rumah, di titik rumah kita, itu sayang banget. Jadi orang yang lagi nyari umroh nyasarnya ke yang lain, nggak ke kita. Jadi sebagai pengusaha wajib punya Google Map atau Gmap ya. Berikutnya adalah setup food online. Nah ini baik itu GrabFood, Shopee Food, apalagi sih satu lagi tuh GoFood ya. Nah ini adalah jasa-jasa yang bisa kita tawarkan ke orang-orang itu yang memang ke kuliner ya, ke kuliner. Ini tiga ini, 5, 6, 7 ini adalah produk utama juga dari Odin gitu ya. Berikutnya, nah ini platform berbayar. Nah, misalkan yang teman-teman, kan teman-teman butuh untuk Gemini Pro, CapCut Pro. Nah ini yang dijual di Odin. Ada CapCut Pro, ada Canva Pro, ada Gemini Pro. Nanti kalau ada lagi yang lain itu dijual juga ada di Odin. Ada untungan nggak? Ada keuntungan karena ada kebutuhan seperti itu. Boleh nggak beli di yang lain? Boleh, silakan aja. Tapi kan terus bedanya Odin dengan yang lain apa? Kalau Odin itu berani garansi. Jadi kalau ada apa-apa kita tanam tanam badan apa pasang badan untuk menggaransi teman-teman gitu ya. Terus reseller affiliate program. Nah, ini juga penting teman-teman, kalau memang teman-teman jualan digital tidak pakai sistem reseller itu sayang. Saya jujur eh, landing page, menjual landing page ke mitra-mitra Samira itu banyak banget dari dari teman-teman Samira juga, jual ke teman-teman juga gitu. Kan pertemanan saya terbatas ya. Pertemanan saya terbatas, banyak kan mama, sedangkan saya nggak pintar bergaul dengan mama secara langsung gitu kan. Maka saya butuhkan emak-emak yang bisa jualan. Jadi mempromosikan penawaran landing page saya gitu ya. Lumayan kok. Tinggal kalau di reseller itu, kalau saya antara 20 sampai 30%. Ya 20 sampai 30% untuk yang bisa menjualkan seluruh program yang ada di Omega Digital Indonesia, mau itu pelatihan, mau itu barang, produk, brosur, spanduk segala macam gitu ya, dan juga landing page seperti itu. Nah yang terakhir, nah ini kalau pelatihan digital khusus ya, orang yang bisa melakukan ini khusus. Pertama sudah memahami apa kelebihannya. Jadi kalau teman-teman mau bertarung di dunia pelatihan, menyediakan pelatihan, menjadi guru lah ya. Satu syaratnya teman-teman harus tahu kelebihan teman-teman. Itu. Kedua, kelebihan itu didapatkan karena memang teman-teman suka. Kalau karena terpaksa nggak bisa. Gitu. Ketiga, teman-teman harus punya kekuatan mental untuk menghadapi siapa aja. Kadang namanya murid ada yang bikin emosi gitu kan,
bukan lemot sih tapi rese gitu, bukan lemot tapi rese gitu. Nah itu harus punya apa, garis-garis kebijakan kapan memang bisa ditoleransi, kapan tidak bisa ditoleransi seperti itu. Nah kalau sudah ketemu bidangnya di mana, pelatihan digital adalah salah satu apa cara mendapatkan cuan dengan mudah dan nyaman. Apalagi kan kita via Zoom ya, via Zoom meeting nggak perlu kemana-mana. Kalau pelatihan offline kan kita juga harus kemana-mana, ada resiko di jalan segala macam seperti itu. Ya, begitu teman-teman. Eh, Ceramah saya hari ini. Ya teman-teman, harapannya adalah kita semua, khususnya yang sudah masuk di program Gebiar Digital Omega Ramadan, bisa mengaplikasikan ilmunya untuk usaha masing-masing dan bisa dijual kemampuannya sehingga mendapatkan cuan. Sayang kan, ilmu kita ada apa aja tuh? Ada konten, ada TikTok, ada landing page nanti di ujung-ujung kan. Mudah-mudahan pada belum lebaran nih nanti, soalnya materi landing page itu ada di ujung. Gitu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Kalau dari saya sudah materinya untuk hari Minggu. Gitu. Silakan. Ada ini? Ada yang komentar? Nggak ada? Ini Pak. Ya, silakan Pak. Itu biasanya untuk yang memulai itu Pak, untuk semangat mikir gimana gitu. Kadang-kadang diundur-undur, ditunda-tunda. Nah, untuk pokoknya berani gitu. Nekatnya gimana itu? Kalau saya Pak, kebetulan saya, jadi sifat orang itu masing-masing berbeda ya. Kalau saya kebetulan memang punya sifat gengsi Pak, gengsi yang tinggi gitu. Kalau saya berada di bidang tertentu, maka saya itu harus minimal nggak dibilang biasa gitu, minimal dibilang semi-semi ahli lah. Nah, karena saya itu basicnya alhamdulillah takdirnya memang pengajar dari dulu ya, dari mau dimanapun kerjaan saya pasti ngajar gitu, padahal nggak niatin begitu, tapi ternyata begitu akhirnya. Udah mau di keuangan kayak mau di ya memang di guru kayak sampai di digital pun akhirnya saya ngajar. Nah, semangat untuk selalu dianggap bisa ya, rasa gengsi untuk selalu dianggap bisa itu penting menurut saya pribadi. Nah, jadi setelah kita punya motivasi seperti itu, jadi pokoknya kalau di bidang baru, saya nggak boleh dianggap biasa di bidang apapun itu, terjun di bidang baru apapun itu, asal ada rasa suka aja dikit, maka saya nggak boleh dianggap biasa, harus di atas biasa. Nah, begitu di atas biasa, baru tercipta branding, gitu. Nah, akhirnya waktu saya di keuangan, saya terbranding menjadi senior manager terbaik. Begitu saya di properti, saya dinobatkan menjadi agensi terbaik. Di keguruan saya juga sama. Jadi pokoknya serba seperti itu. Nah, sampai di dunia digital yang memang saya tuh belum pernah menginjak di dunia digital sebelum ada di Samira Travel, Pak. Jadi motivasi itu orang beda-beda. Nah, waktu saya terjun di dunia digital, motivasi saya itu benar-benar bersih murni pengen bantu emak-emak melek digital waktu itu. Padahal di saat yang sama saya belum melek digital, gitu. Jadi rasa pengen menyumbang sesuatu ke teman-teman yang lain, akhirnya Allah kasih jalan untuk saya lebih mendalami, lebih sering melakukan. Dengan lebih sering melakukan, akhirnya lebih ahli dibanding teman-teman yang lain. Nah, karena kepengenan untuk terus meningkatkan diri, ngulik dan nggak pelit dalam uang. Maksudnya nggak pelit dalam uang gimana? Saya kalau ada pelatihan-pelatihan, mau itu yang murah, mau itu yang mahal, itu saya langsung ikut Pak. Walaupun saya nggak bisa dikit. Jadi misalkan ada pelatihan nih, materinya A, B, C, D gitu. Saya sudah bisa sampai C gitu. Tapi kan namanya pelatihan kan harus ikut total ya. Ya saya ikut gitu. Walaupun ngeluarinnya tuh berapa ratus ribu gitu. Ya saya ikut. Yang penting saya bisa dapatkan D-nya ini.
gitu. Bukan berarti saya udah bisa ABC, aduh sayang banget ya bayar total cuman dapat D doang ya. Enggak, saya enggak gitu. Gitu Pak ya. Jadi untuk menjaga motivasi memang kita harus tanamkan di diri sendiri, eh, saya harus terjun di bidang baru, saya tidak boleh jadi yang biasa. Seperti itu. Ya di luar nanti saya berpikir kalau ini saya kuasain, saya mikir gitu Pak, kalau ini saya kuasain, satu ilmu ini saya kuasain, saya akan bisa mendapatkan duit segono gitu. Contoh, begitu saya pengen pengen belajar apa namanya landing page, belajar web, saya mengeluarkan 3 juta waktu itu. Apa namanya ya? Jawara kalau nggak salah, Jawara, yang ininya, eh, pelaksananya tuh Jawara apa Juara saya lupa. Itu 3,5 juta Pak, 3,5 juta. Mas, Terus, Jawara. kopi karena slim. nah, terus saya Pak, ngeluarin gitu, saya mikir Bulannya kalau habis. sudah banyak juga. kalau saya sudah menguasai tentang web ini, maka saya bisa jualan landing page ke teman-teman Samira. Satu-satu begitu. Nah, bener aja kan. Begitu saya menguasai kan saya bisa jualan landing page kemana-mana. Dan hasilnya jauh dari itu. Gitu Pak. Jadi pikirin apa yang akan bisa saya lakukan kalau saya mendapatkan ini. Walaupun berbiaya. Gitu. Makanya teman-teman, begitu teman-teman mengeluarkan uang 150.000 misalnya di program Gedor, jangan sampai ilmu itu nganggur buat diri sendiri doang, sayang. Gitu. Artinya harus mendapatkan sesuatu minimal 150.000 buat balik modal gitu maksudnya. Kalau saya sih begitu, apalagi kalau bisa berlipat-lipat. Oke, ada lagi yang lain, teman-teman? Cuma santai-santai aja, udah selesai waktunya. Saya Pak Apri, dari saya Pak Apri. Ya, silakan Pak Johan. Ya, menarik tadi yang dibahas tadi. Ini makanya ada satu kalimat yang bagus dari Pak Apri tadi itu, melek digital. Saya tadi Iya. nunggu-nungguin di slide-nya, how to start-nya, bagaimana cara memulainya gitu. Ya, kita mau melakukan yang namanya melek digital itu kan, apalagi pasukannya banyak mak-mak gitu kan. Menarik sekali tuh tips-tipsnya itu. Tahapan-tahapan langkahnya gitu loh Pak Apri, supaya kita eh, dapat masukan bimbingan dari Pak Prianto nih. Ya, jadi sebenarnya untuk melek digital itu ada banyak kategori Pak. Karena digital itu kan luas banget Pak. Kayak samudra gitu kan. Kalau dibilang digital itu laut, saya juga paling baru keran air kali ya. Tapi keran airnya saya itu udah bisa berbagi ke banyak banget orang. Artinya yang tetesan-tetesan air lebih banyak banget gitu. Nah, jadi nggak usah muluk-muluk kita bisa ini, bisa itu, bisa ini, bisa itu. Mulai aja dari yang sederhana. Pertanyaannya, sudah untuk awal-awal banget nih, sudah nggak kita nguasain benar-benar WA bisnis? Sesimpel itu aja dah. Fitur WA bisnis itu udah kita kuasain belum? Balas cepat, pesan tidak ada tempat, katalog, mengiklankan dari WA bisnis, share status, apalagi bikin saluran, udah nguasain belum? Gak usah jauh-jauh, WA bisnis aja dikuasain tuh. Kalau udah oke, baru kita mengalir ke yang lain dari YouTube. Kita udah punya channel belum? Udah pernah posting short video belum? Udah posting video belum? Itu aja dulu. Nah, kalau belum, kenapa belumnya gitu? Kalau belum karena nggak ada waktu nih, karena saya nggak punya HP yang bagus nih, karena saya wajahnya jelek nih, karena saya cuma bisa di rumah aja nih. Kayak kemarin tuh saya diundang oleh salah satu ustadz terkenal Pak. Walaupun saya nggak kenal, tapi dia gaulannya sudah di level Indonesia gitu maksudnya. Selama ini beliau itu nggak peduli digital sama sekali, nggak bisa sama sekali, malah mungkin memusuhi tepatnya. Nah, Allah takdirkan kena diabetes sampai saat saya ketemu itu sudah diamputasi itu yang kaki satunya sebelah kiri. Nah, baru beliau berpikir, iya juga ya, kenapa saya nggak dari dulu bisa digital ya? Kalau bisa digital kan saya nggak terhalang, ilmu saya banyak Pak, ilmunya Pak, luar biasa banget, kitabnya banyak banget. Ya kan saya tetap bisa berbagi ilmu gitu. Nah, mulai itu dia sadar pentingnya digital. Tapi di satu sisi kalau dia mulai sekarang agak terlambat, gitu kan? Agak terlambat, walaupun tetap bisa mulai. Nah, saya bilang, yang penting Mas sekarang manfaatkan yang ada Pak.
image atau branding apa yang mau Bapak bangun. Kalau cuma ngajar, Bapak nggak bisa ngalahin Ustadz Hadi Hidayat, nggak bisa ngalahin yang biasa nongol TV. Terus gimana caranya? Branding Bapak apa sekarang? Sekarang Bapak pakai apa? Pakai roda. Udah, pakai slogan Ustadz Roda. Nggak usah malu, pakai slogan Ustadz Roda. Orang nanti pikir, kok Ustadz Roda sih? Oh, Ustadznya pakai kursi roda seperti itu. Nah, kemarin dia coba posting satu video, lumayan tuh. Video dia bisa tembus langsung 1000 viewer, padahal itu baru pengikutnya 20 orang. Video bisa tembus 1000 viewer itu susah, kalau short video gampang. Jadi gitu Pak ya, mulai dari yang sederhana dulu. Iya. Berpikirnya betul, saya akan bisa TikTok, bisa ini segala macam, tapi mulailah dari yang sederhana dulu. Nah, paling enak, mumpung ini bukan promosi, mas sekalian promosi ya, jangan sampai nggak masuk gedor. Jangan sampai nggak masuk gedor. Mumpung gedor itu lagi murah-murah banget nih, 30 pertemuan 150.000. Udah juga dapat segala macam itu. Gitu, Pak. Paling enak tuh masa-masa. Kapan itu? Udah mulai, Kapan Pak. sih? Udah mulai. Oh. Gedor itu udah dari tanggal 16 Februari sampai tanggal 17 Maret. Oh. Setiap hari. Dalam waktu dekat ini ada nggak pelatihan online lagi dalam waktu dekat ini? Banyak, Pak. Di Omega Digital selalu ada. Gitu. Manfaatkan gedor dulu Pak, karena kalau di luar Ramadan ini harga satu pelatihan itu yang udah 350.000, malah nanti landing page itu 500.000 rencananya. Gitu itu. Jadi manfaatkan gedor dulu, yang 150.000 tapi banyak ilmunya. Gitu. Gedor itu di mana ya? Ya? Yang gedor itu apa gedor? Gedor itu gedor. kepanjangannya itu Gebyar Digital Omega Ramadan Pak. Nah, itu 30 hari. 150.000. Ya. Nah, itu ada sesi siang, ada sesi malam. Sesi siangnya jam 1, sesi malam jam 21. Jam Membuka kutukan mama tuh gua. Nanti tinggal japri saya aja. Nanti saya kasih nomor rekening untuk daftar. Siap. Gitu. Oke, baik, makasih. Lanjut, Pak. Ada pertanyaan teman-teman yang lain? Silakan. Oh iya, sambil saya info ya. Di Omega Digital Indonesia kan dalam setahun ini akan banyak banget pelatihan ya. Yang tadi saya bilang pelatihan itu bisa 200.000, bisa 150.000, bisa 350.000, bahkan ada yang 500.000 gitu. Nah, mendingan teman-teman dibanding nanti masuk satu. Mana ada yang nanya ya, materi yang lengkap yang mana? Materi lengkap itu kalau teman-teman daftar member eksklusif. Nah, member eksklusif itu mau program apapun itu bisa tinggal masuk gitu. Ada nih Mas Adit di sini, Mas Adit, Mas Adi gitu ya. Itu masuk member eksklusif. Dia udah nggak bayar-bayar lagi, cuman bayar 1 juta bulan Maret ya. Udah bisa dicicil lagi. Semua materi di Odin itu bisa didapatkan. Mau itu yang subuh, kan ada subuh ya. Kita tuh ada pertemuan subuh, itu dipegang oleh guru saya, guru digital saya tuh, yang subuh-subuh di komunitas titik terang kreatif. Nah, itu masuk di situ tuh. Saya kasih linknya. Nah, terus kalau yang malam-malam itu baru yang Odin, ada Meta Ads juga segala macam. Ya sayang kalau cuma masuk satu-satu, mendingan kalau memang ada uang dan bisa nyangsur ini kan, masuk aja member eksklusif. Semua materi online di Odin selama 2026 ini bisa dimasuki. Oke, ada lagi pertanyaan teman-teman? Ya, saya Pak Apre. Ya, silakan Pak Mustafa. Mau nanya nih, apa program gedor ini untuk WA bisnis itu ada nggak? Ada. Pembelajarannya? Ada. Sudah atau belum? Belum. Oh, belum ya? Belum. Oh, gitu. Ya sudah, itu aja. Paling minggu ketiga ini, Pak. Oh iya ya. WA bisnis. Oke. Itu aja pertanyaannya, Pak. Itu WA bisnis kayaknya teh sepele, dan saya sangat menyayangkan banget kalau pengusaha-pengusaha nggak pakai WA bisnis. Gitu. Masih banyak loh pas teman-teman Samira tuh yang mau bikin landing page di saya. Ibu udah ada WA bisnis kan, Bu? Belum, Pak. Aduh. Sayang banget gitu nggak dimanfaatin WA bisnis. Karena hemat waktu. Kalau teman-teman tahu memakai WA bisnis gimana. Coba saya tanya di sini, ada nggak yang masih WA biasa bukan WA bisnis? Ada? Saya sendiri, Pak. Alhamdulillah. Ya sayang Pak ya, sayang banget karena WA bisnis itu diciptakan karena memang untuk menunjang bisnis, bukan untuk cuman iseng-iseng tuh si Zuckerberg itu. Masalahnya menggunakannya
kurang paham Pak, belum. Nah, sip, nanti kita bahas. Tapi memang ada konsekuensi ya, mengubah WA biasa ke WA bisnis di beberapa handphone akan menyebabkan chat dari nol lagi, dari awal lagi. Jadi chat-chat yang sebelumnya itu nggak ada, gitu. Ya harus berkorban lah, anggap aja HP-nya ke reset gitu kan. Jadi Iya. dari awal lagi. Demi demi efisiensi ke depannya. Ada lagi Itu teman-teman? install WA Business itu gimana Pak Apri? Di Play Store, Pak. Di Play Oh, Store. ke Play Store. Ah, Oke. Itu berbayar ya? enggak dong. Oh, Enggak. enggak ya? Enggak. Saya kan punya 2 HP. Mungkin saya bedakan ya, ini yang satu HP ini yang WA biasa, yang satu lagi WA Business. Mungkin kita Ya, bisa ya? bisa, Pak. Satu HP pun kalau ada 2 nomor juga bisa. Kalau ada 2 kartu ya, kan yang satu bisnis, yang satu WA biasa bisa. Iya, supaya nggak gabung-gabung ya kan? Kalau saya sih cuma punya satu nomor ya WA bisnis aja. Gitu. Oh iya. Ada lagi? Bedanya di mana Pak? Yang signifikan Pak antara WA biasa sama WA bisnis, bedanya di mana? Salah satunya ya, salah satu WA bisnis itu ada yang namanya katalog. Katalog itu kita bisa mendeskripsikan produk kita, ada artikelnya, ada fotonya, ada videonya, gitu kan. Nah, saat kita mau ngirim ke orang, kita nggak menyebabkan orang itu kepenuhan oleh gambar kita. Kita tinggal kirim link katalognya kita kirim. Nah, orang itu langsung lihat, oh ada bacaannya, ada fotonya, ada videonya. Udah, orang nggak perlu nyimpen foto dan video itu, dia bisa lihat. Terus kalau ada orang yang iseng nih ngeliat profil kita, terus ada jejeran barang-barang kita, dia bisa lihat satu-satu tuh. Kan orang kan kayak kita kan ke mall kan, kayak misalkan kita ke mall nih, diikutin gitu sama tukangnya, risih nggak sih? Risih kan kalau kita diikutin, apa sih tukang ngikutin aja gitu kan, apa ini ditanya gitu. Nah kan kita ke mall itu kan enaknya kan karena kita namanya window shopping, kita ngelihat tuh nggak merasa beban gitu, beli ya udah, nggak beli nggak apa-apa gitu kan. Nah sama katalog kayak gitu, jadi orang itu ngelihat katalog kita itu nggak ada beban, mereka akan kejar-kejar kita gitu. Syukur-syukur katalog kita menarik, ya mereka nanya-nanya nantinya. Nah itu juga ada ya. Ya gini Pak Apri, maaf, saya agak sedikit gaptek tentang digital ini. Contoh misalnya saya punya poster atau punya video atau apa kan, nah itu bisa dijadikan bisnis atau gimana? Diupload atau dia mana? Kalau orang buka, saya dapat apa kira-kira? Gimana cara sederhananya itu Pak? Maksud gimana Pak? Gini, kan orang banyak uploadnya, banyak tuh dibaca sama orang gitu kan. Apa nilai tambah buat kita? Kita upload nih, kita punya video atau kita punya bahan training atau apa, kita upload gitu kan, orang pada bacain. Ada manfaat buat kita? Ya, tergantung platformnya Pak. Kalau memang platformnya FB Pro misalnya, atau YouTube atau TikTok, itu kan kalau memang banyak yang nonton video kita kan, kita bisa nyelipin promosi Pak. Jadi kalau Bapak memang punya potensi video atau flyernya itu ditonton banyak orang, dilihat banyak orang, jangan disia-siain. Ada selipin di situ misalkan saya nih kan ini ya, saya ulang ya. Ini kan saya ada PowerPoint nih. Ini kan saya selipin nih, https://odin.biz.id. Ini kalau nanti ini disebarin, orang lihat .biz.id, dia buka kan, nanti yang dibuka begini. Nih. Yang dibuka kalau dia buka odin.biz.id, bisa apa sih odin.biz.id? Nah kan semua tentang pelatihan-pelatihan saya di sini. Dan harga-harganya tuh. Sekalian tuh Bapak-bapak lihat tuh harga-harganya. Ada 200, ada 100, ada 350, ada yang gopek. Gitu. Ini yang tadi saya bilang, jadi member dibanding satu, nanti ujung-ujungnya lebih dari 2 juta aja kalau ikut semua. Gitu. Jadi jangan disia-siain kita posting sesuatu yang memang viral gitu. Selipin promosi. Itu Pak. Oke, ya makasih Pak. Pak Apri. Yuk. Assalamualaikum. Pak, punya saya kan WA bisnisnya belum saya aktifin karena kan kata Pak Apri kemarin bilang kalau diaktifin kan ininya bisa keulang kembali ya. Tapi itu belum saya pakai, nggak bakalan hilang kan? Mungkin paling kan sebulan ya, sebulan baru saya aktifin WA bisnisnya. Yang kemarin saya itu bikin apa namanya? Landing page. Landing page. Iya, nggak hilang lah.
Nggak hilang. Enggak kan? Enggak. Kan udah Terus dibeli. yang gambar itu buat apa tuh Pak? Yang mana ya? Yang fotonya, terus sama yang itu diaktiffinnya di mana? Yang fotonya. Itu mah nanti kan semua di situ kan? Kalau Ya. dari web bisnis, Bu, kalau dari web bisnis kan diaktifnya di pesan tidak tempat. Jadi maksudnya gitu, teman. Ah, Salah satu enaknya web bisnis, begitu kita aktifkan pesan tidak tempat, ada orang yang WA kita, dia langsung otomatis masuk keluar tuh, cung, gitu. ah. Oh iya, iya. Baru dia Berarti apa itu nih? Dibaca-baca. ah, Dia sepaket baca-baca berarti tapi kan kemarin ya Pak, mm-mm, yang gambar yang itu udah masuk di situ kan semua ya? bener begitu. Oh iya, iya, siap-siap. Makasih Pak. Penting ya Pak Pri, teman-teman punya landing page ya. Iya Pak Widi. izin Pak Pri terkait masalah WA bisnis. Hmm, Di dalam WA bisnis itu memang terakhir ada pembayaran yang terkait masalah untuk pengiklanan ya atau hmm, promosi. ya, Nah, itu saya mohon izin di dalam WA bisnis dengan Meta Ads itu sama-sama ada pembayaran terkait masalah iklan. ya. Mohon izin kira-kira bagusnya bagaimana Pak Apri kalau seandainya di WA bisnis itu untuk pengiklanan yang efektif gitu ya supaya ada konsumen atau siapa yang melihat itu tertarik dengan iklan kita. Terkait ini masalah pembiayaan iklan itu menurut Pak Apri bagusnya bagaimana? Mohon petunjuk. Iya, kalau WA bisnis itu dia menang di murah Pak, paling 17.000 per hari ya. Kalau di Meta Ads langsung di Ads Manajernya itu kan bisa 50 bisa 100.000 per hari. Nah, tapi bedanya kalau kita langsung dari WA bisnis kita nggak bisa ngedit-ngedit, nggak bisa ngedit-ngedit lagi. Jadi misalkan status kita nih kan tawaran tuh status ini mau dipromosikan apa enggak. Nah, kita harus yakin itu statusnya bagus, bagus dalam hal estetika, bagus dalam hal memancing orang lihat. Nah, itu harus harus pede dulu gitu. Kalau emang udah pede baru kita share. Nah, terus namanya jangkauan itu kan terkait pendanaan. Jangkauan iklannya tuh tergantung pendanaan. Kalau diharapkan WA bisnis cepat ke arah closing, kayaknya jauh Pak, gitu. Karena kan dia cuma 17.000. Beda dengan yang langsung ads manager, dia saran saya itu kalau mulai iklan Meta, baik itu melalui WA bisnis atau dari ads manager, itu minimal 40.000 sehari. Minimal banget itu. Kalau yang di WA bisnis kan 17.000, itu jauh di bawah minimal. Udah gitu nggak bisa diedit lagi segala macam. Gitu Pak. Mendingan langsung dari ads manajernya aja. Tapi untuk pengiklanan di WA bisnis masih efektif, masih bagus Pak Apri ya? Ya kan nah itu sudah dipastikan dia CTA namanya. Call to action-nya ke WA langsung. Nah, biasanya tuh kalau dengan 17.000 paling yang negor kita itu satu hari ya mentok-mentok 3. Itu pun udah bagus banget kalau dapet 3 yang negor. Paling 1 atau 2 orang gitu. Baik, baik. Kalau yang 40.000 sampai 50 sampai 100.000 itu pokoknya bisa satu batch itu nilainya sekitar 10.000 lah. Berarti kan kalau 40.000 kan 4 orang tuh. Kalau 100.000 kan 10 orang. Standarnya adalah 10.000 per letnya itu. Kalau bisa di bawah 5.000 udah keren banget iklan. Saya berikan jalannya. Baik, terima kasih Pak Apri. Ada lagi, teman-teman? Jalan itu nanti bisa berkembang terus ya. Pokoknya. Ya ini sudah komentar bukan saya ya. Ada? Beres? Kalau sudah beres, bisa kita close nih. Mumpung hari Minggu nih lagi saya buka open aja. Beres ya? Oke. Nah, teman-teman sebagai penutup, baik yang belum terdaftar di mana di Gede Gedor, silakan merapat Japri sesegera mungkin supaya nggak ketinggalan ya. Jadi mulai besok harganya di 200.000. Nah, hari ini masih di angka 150.000 nih si program Gedor ya. Nah, kalau untuk member mulai hari ini sudah 1 juta. Tapi insya Allah kalau teman-teman masuk member, saya yakinkan jauh lebih banyak manfaatnya dibanding teman-teman
ngambil satu persatuan materi gitu. Karena di member itu semua hal yang ada di Odin itu akan dikeluarkan gitu. Ya syukur-syukur nanti kalau teman-teman berbakat bisa jadi pengajar juga di Odin. Ya syukur-syukur gitu ya. Seperti itu. Oke teman-teman, demikian untuk hari ini. Jadi nanti malam kita off dulu ya. Kita ketemu besok. Mulai lagi materi-materi baru di Gebyar Digital Omega Ramadan. Semoga manfaat yang saya sampaikan. Nanti rekamannya kalau terselamatkan ya. Kalau terselamatkan saya share. Kalau nggak terselamatkan minimal PowerPoint-nya nanti saya... ada mau nggak PowerPoint-nya? Kalau nggak mau nggak apa-apa sih. Itu. Mohon maaf atas kesalahan, kelambatan, kecepatan dalam penyampaian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.